Oke, selamat malam teman-teman. Terima kasih masih stay tune kembali lagi. Jadi kita langsung masuk ke materi. Kali ini aku mau bahas di bagian machining. Ini masih bagian kasar ya, jadi masih luas. Tapi kita mulai dari awal dulu, oke? Nah, aku mau jelasin sih sebenarnya. Jadi apa ya? Roughing sama finishing itu konsepnya jangan digabung gitu. Jadi sebenarnya itu harusnya dipilah gitu. Kenapa sih gitu? Karena orang itu kalau mau roughing itu harusnya cepet. Nah, kalau mau finishing itu yang mau dikasih ke pembeli atau ke orang gitu kan, nah itu baru yang sempurna gitu. Nah, ini sebenarnya konsep nggak bisa digabungin, tapi sebagian besar mindset yang tertanam roughing itu sama dengan finishing. Ketika udah jadi bentuknya itu finishing. Nah, ini sebenarnya yang salah. Nah, aku mau ngasih analogi teman-teman ketika gampangnya gini, bikin rumah. Ketika bikin rumah itu membangun apa ya, memasang bata dengan memasang keramik. Nah, bata itu di awal, keramik itu di akhir, bener kan? Nah, kalau bata itu kan dari tanah kosong terus dibentuk sampai tinggi sampai bentuk rumah kasar. Nah, ketika udah jadi, habis bata jadi, itu kan apa ya, di lepo ya, kalau orang Jawa bilang lepo, tapi kayak diratain gitu. Nah, habis diratain baru kalau mau dicat ya dicat, kalau mau pasang keramik ya pasang keramik di dindingnya. Nah, kurang lebihnya kan kayak gitu, bener kan? Nah, ini sebenarnya konsep yang basic tapi harus dipahamin. Nah, aku udah bikin dua, di situ bisa dilihat roughing sama finishing. Nah, sebenarnya gini, kalau roughing intinya waktu, kalau finishing intinya kualitas gitu kan. Nah, sebagian besar yang terjadi karena produk itu nggak di finishing, dia hasilnya NG gitu kan. Oh enggak, aku udah ngerjain oke gitu kan. Tapi NG, nah NG-nya kenapa sih? Nah itu nanti di dalamnya itu ada faktor-faktor machining yang nggak dibahas kali ini, tapi aku mau bahas kali ini adalah quality dari hasil benda itu gitu. Jadi ketika teman-teman cepat itu kan pengerjaannya apa ya, nggak presisi lah gitu. Namanya cepet-cepet buru-buru kan nggak presisi. Nah mesin juga punya quality ini, itu nggak masalah. Nah makanya di variasi ukuran itu lebih dari 0,05. Selama variasi itu bisa dikendaliin itu nggak masalah. Nah setelah jadi nanti ada pembahasan lagi, tapi setelah jadi roughing, teman-teman proses chamfer, teman-teman proses finishing. Nah, finishing ini yang menjadi nilai jual dari produk, baik dari kualitas maupun tampilannya gitu. Nah, ilustrasinya gini. Proses yang tak lakuin, yang biasa buat latihan maupun buat pekerjaan, itu ada namanya proses roughing, semi finish. Roughing sendiri, semi finishing sendiri, finishing sendiri. Nah, tujuannya apa sih gitu kan? Intinya semi finishing sama finishing itu satu paket gitu. Kita bahasnya roughing sendiri, finishing sendiri. Finishing dibelah jadi semi finishing sama finishing. Nah, proses itu dibagi lagi menjadi dua, di mana itu ada Z atau base, side atau XY. Kenapa sih tujuannya dibelah itu gitu? Maksudnya kenapa nggak sekali proses gitu? Nah, teman-teman kan judulnya mau dapetin kualitas kan. Nah, kualitas dari Z base dasarnya yang sempurna ya teman-teman ngerjain yang sempurna gitu. Tapi kalau teman-teman ngerjain dinding, mau dindingnya sempurna ya dindingnya doang yang dikerjain. Nah, teman-teman bisa lihat yang ungu itu dimasukin di wear, yang di pink itu nanti dimasukkan di wear juga. Nah, yang membedakan apa? Nanti ada pembahasan masalah wear, geometri, terus D, terus H, oke? Tapi kurang lebihnya kayak gini. Teman-teman juga bisa lihat pembagian warna. Roughing itu asal jadi dengan stok 200, oke? Terus semi finishing dasarnya aja yang
diproses machining, habis itu dasarnya juga yang dikurangin lewat mesin stoknya. Oke. Nah, setelah itu selesai, dasar kan udah selesai nih dari roughing. Nah, ke dinding dong. Nah, posisinya itu dari bisa dilihat itu ada celah sedikit, bukan salah gambar tapi memang realnya seperti itu. Nah, program yang tak jalankan, program yang beroperasi itu dia di bagian dasarnya, jadi kayak apa ya, dia naik microliftnya 20 mikron gitu. Jadi kalau ini dasarnya dia naik. Nah, kenapa sih naik gitu kan? Karena aku mau mendapatkan dinding yang sempurna, tidak terpengaruh oleh dasarnya. Oke. Jadi ketika teman-teman proses hijau sama pink, itu kan dia nggak nempel dasarnya, cuma 20 mikron doang kan yang nempel. Jadi apa ya, cuman 0,2 mili terhadap dinding dari roughing ketemu finishing, lalu dari dasarnya itu cuma naik 20 mikron. Nah, itu harusnya udah tidak mempengaruhi hasil dari kualitas gitu. Memang ada resiko lain di mana negasi itu diperlukan. Nah, nanti negasi itu bahasnya sama chamber. Tapi overallnya di sini aku mau bahas prosesnya itu jangan dicampur-campur kayak gado-gado gitu. Nah, penjabaran proses sendiri tadi aku bilang geometri sama wear, terus D sama H. D itu diameter, D itu ukuran toolnya, oke, diameternya atau jari-jarinya atau offsetnya ke sampingnya berapa XY. Tapi kalau H itu ketinggian height, oke. Nah, ketinggian ini yang teman-teman setting biasanya di geometri H. Nah, tapi juga bisa setting buat tambahan. Tadi kan aku bilang nambahin kan ada. Nah, itu nambahinnya di wear H, oke. Nah, begitupun juga program kalau teman-teman pakai Mastercam, kalau komputer itu ya udah percaya mesin. Tapi kalau wear sama kontrol, nah itu nanti baru masuk settingan di geometri sama wear. Oke. Nah, kalau wear itu teman-teman cuman apa ya, diameternya itu udah disetting dari komputer, G-code-nya dia udah ngitung sendiri dari tool yang dipakai gitu. Nah, tapi tinggal nambahin selisihnya berapa gitu. Tapi kalau kontrol itu teman-teman nambahi ukuran jari-jari di geometri tool dan nambahi stok yang mau dihabiskan tadi berapa di wear D. Oke. Nah, kita mainnya D sama H sendiri-sendiri. Kalau Z itu H semua, kalau XY dinding itu D semua mainnya. Oke. Nah, awalnya tetap setting semua di H, di geometri H sama D. Kemudian kalau udah masuk proses semi maupun finishing itu mainnya di wear H sama D. Nah, kita lanjut lagi ke proses dulu. Tadi kan ketika finishing itu dibelah ya, finishing Z sama side, terus semi sama finishing benerannya. Nah, di roughing sendiri sebenarnya ada pembelahan. Ini orang apa ya, re-roughing bisa nyebut atau rest material gitu kan. Nah, aku mau show setelah ini kurang lebih kita ada modul yang stick PS yang buat LKS 2020 ya, nasional. Nah, sebenarnya gini, intinya itu program roughing mengerjakan kasar, bener kan? Nah, teman-teman kalau punya barang besar dikerjakan pakai tool 6 itu nggak bakal selesai-selesai gitu kan. Nah, solusinya pakai tool besar 16 atau 20 atau mungkin ada yang sampai pakai full cut 50 dan lain-lain gitu kan. Nanti bisa dilihat di tooling juga. Tapi intinya dari besar ke kecil, bener kan? Nah, setelah besar dijalanin, sisalah yang sedikit-sedikit. Nah, itu yang namanya rest material. Nah, sisa yang sedikit-sedikit ini diproses pakai tool yang lebih kecil gitu. Nah, selain dari lifetime, jadi apa ya, tool punya kemampuan bisa running bekerja berapa jam. Nah, dari berapa jam itu ya kan, teman-teman maksimalin gitu, bukan semuanya diproses ulang. Itu namanya
kalau aku sih biasanya nyebutnya makan angin ya, atau pekerjaan yang sama sekali tidak efisien gitu kan. Nah, untuk diameter 16 dulu awal. Nah, di proses diameter 16 ini ya kan, teman-teman itu proses dari awal tuh, dari material kotak, casing, habis itu langsung ke proses keseluruhan yang bisa dicapai pakai diameter 16, oke. Mau pendek mau dalam tetap pakai 16. Kenapa? Karena 16 itu punya bidang yang besar dan feet per teeth besar, kemampuan besar, lifetime-nya besar. Oke. Nah, di sini teman-teman manfaatin untuk ngejar waktu gitu. Nah, oke, bisa dipahamin ya sampai sini ya. Jadi intinya pengen cepat selesai gitu loh. Proses lanjutannya nih, diameter 8 dan drill. Oke. Di sini tak jadiin satu. Kenapa? Karena drill ini aku belum mau bahas, tapi memang perlu gitu loh. Nah, di dalam proses diameter 8 ini dia akan mengerjakan sisa dari diameter 16 gitu loh. Nah, sisa dari diameter 16 yang nggak bisa diproses langsung diproses diameter 8, ditambah tadi kan itu ada sela bagian kotak yang nggak bisa diproses kan. Nah, karena dia nggak bisa diproses pakai 16, maka kita ngerjain pakai diameter 8. Sekarang baru kita proses. Oke. Nah, setelah diameter 8 selesai, nah kita baru pakai diameter 6. Oke. Nah, di diameter 6 ini sama konsepnya, diameter 8 yang udah dikerjain tapi memang nggak maksimal diproses akhir pakai diameter 6 gitu. Jadi programnya itu akan efisien gitu, baik dari quantity program, load program, maupun running mesinnya, to lifetime-nya. Tapi memang operatornya khususnya programmernya harus tahu planning. Makanya kita sebagai pelakunya teknik permesinan, di dalamnya ada manufacturing. Nah, di dalamnya itu semua punya bagiannya masing-masing. Oke. Nah, di sini yang perlu dimension bukan dimension. Oke. Di mana quality itu penting tapi waktu itu juga penting. Oke. Karena kita udah berhubungan nanti berhubungan dengan waktu dan uang, biasanya seperti itu. Oke. Nah, sampai sini clear ya. Nah, kali ini cuman iklan doang, intinya itu di chamfer. Teman-teman udah chamfer, pastiin ke chamfer semua. Intinya itu udah nggak ada bidang yang tajam, meskipun chamfer sendiri itu sebenarnya membentuk sudut yang tajam, tapi nggak dibahas kali ini. Oke. Nah, intinya udah ke chamfer, nggak tajam semua. Terus nanti setelah ini selesai, kita langsung ke proses finishing. Oke. Nah, di finishing ini coba teman-teman perhatiin. Nah, kalau di proses finishing ini, teman-teman perhatiin warnanya ya. Di warnanya itu, ya kan? Di warnanya itu, dia itu hanya mewarnai di bagian dasarnya aja. Nah, ini program yang udah tak buat, itu memang programnya satu gitu kan. Intinya finishing set dengan stock on wall 0,2, stock on floor atau base-nya 0,1 lah. 0,1 kan sisa dari program. Sisanya itu dihabisin, dimasukin di mesin di wear tadi. Oke. Nah, intinya itu apa? Aku mau mendapatkan ukuran kualitas terhadap base yang sempurna. Oke, sempurna. Oke, di sini udah clear kan? Nah, setelah dari finishing base selesai, nah kita ke finishing side. Nah, di finishing side ini sama gitu. Prinsipnya apa sih? Aku mau mendapatkan kualitas dinding yang sempurna gitu. Makanya teman-teman bisa perhatiin konsepnya sama. Intinya itu dinding. Nah, di dinding itu teman-teman bisa lihat kan cuma dinding doang yang warna. Itu menandakan aku itu telah mengerjakan finishing side yang benar-benar memproses dindingnya sampai toleransinya jadi gitu. Karena
Dalam case-nya lapangan itu ada toolnya tumpul, ada diameternya ada tool regrinding. Nah, banyak faktor kayak gitu tuh nggak bisa namanya disetting komputer terus gitu. Memang komputer bisa, tapi tetap kurang akurat gitu. Solusinya itu daripada teman-teman mondar-mandir di programmer machining, teman-teman bisa setting program pakai where atau control di mastercam, di program, di mesin tinggal masukin nilainya berapa, selisih terhadap dindingnya itu. Oke. Nah, aku berharap dengan video yang singkat ini, kasar, teman-teman bisa terbuka wawasannya, juga clear, karena ini sebenarnya salah satu dasar sih kalau menurutku yang di manufacturing. Kalau memang roughing itu ya roughing, finishing ya finishing, nggak bisa digabung. Terima kasih.